Halo teman-teman millennials, selamat malam. Sampai bertemu kembali kita di acara Suara Milenial yang dulu namanya Milenial Bicara atau Milenial Talk, teman-teman. Di malam hari ini kita akan membahas tentang tantangan notaris milenial di tengah pandemi. Nah, dengan narasumbernya yaitu Kak Nitama Farsia, teman-teman. Nanti kita akan undang. Hai semua yang baru join. Kak semuanya. Oke teman-teman, saya akan jelasin dulu terkait dengan biodata dari Kanita. Kanita ini menempuh S1 teman-teman di Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum, tepatnya pada jurusan Hukum Tata Negara. Nah, lalu dia melanjutkan studi Magister Kematariatan pada Universitas Indonesia dan lulus tahun 2021. Kanitama ini banyak mengikuti konferensi internasional, konferensi nasional, terus banyak melahirkan juga banyak publikasi-publikasi ilmiah, teman-teman, yang mana sertifikasi tersebut juga salah satunya dia dapatkan baru-baru ini dari Harvard University School. Nah, banyak juga kegiatan-kegiatan Kanitama yang bisa kita contoh, yang bisa kita ikutin, teman-teman, apalagi bagi teman-teman yang saat ini sedang menempuh kuliah di Fakultas Hukum atau mengambil Magister Notariatan. Langsung aja kita tunggu Kanitamanya masuk, nanti kita akan undang. Oke teman-teman, sebelumnya kita nanti minta teman-teman semua nanya. Nanti bagi penanya terbaik akan mendapatkan giveaway spesial dari kita. Kita dapat hadiah dari sponsor kita kemarin, paket komplit belajar keyboard, teman-teman. Ini agak sedikit ya daripada hukum ya, teman-teman, supaya kita bisa lebih bagus lah. Ini masih baru banget untuk belajar keyboard tanpa guru, jadi belajar otodidak. Oke teman-teman, langsung aja kita undang Kanitamanya ya. Kita tunggu. Oke, kita halo Kanita. Halo Kak Reno dari Halo juga. Zoom. Terima kasih Iya, atas malam ini untuk jadi terima salah kasih juga. Siap Kanita, terima kasih juga udah berkenan meluangkan waktunya di weekend ini, di tengah kesibukan kakak, mau berbagi ilmu, sharing dengan kita teman-teman millennials. Nah, tadi aku udah jelasin ke teman-teman millennials biodata singkat Kanita, apa-apa aja yang Kanita sekarang tempuh kemarin dan sekarang kegiatan-kegiatan kakak. Cuman teman-teman pengen dengar langsung dari Kanita nih. Boleh diceritakan nggak Kak, keseharian Kanita sekarang kesibukannya apa aja? Silahkan. Jadi aku udah lulus S2 dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tepatnya Magister Kenotariatan. Setelah itu aku sekarang lagi magang di kantor notaris di daerah Sudirman, itu di Deni Tanur. Jadi aku lagi memenuhi persyaratan magang notaris selama 2 tahun dan aku memilih di kantor itu. Dan setiap hari aku kerja di sana sambil aku kalau misalkan weekend sih sering ikut webinar juga sih, masih sering ikut kursus juga, kursus online kayak yang sebelumnya itu untuk mengisi kegiatan terus menambah ilmu juga. Oh, teman-teman milenial Kak, kemarin juga banyak yang DM ke kita, DM ke admin, terus adminnya sampein ke aku bahwa banyak yang nanya terkait dengan uh, sertifikasi Kanita yang terakhir tuh sebelum kita masuk ke topik. Boleh diceritain nggak Kak, itu sertifikasi apa sih Kak? Banyak yang nanya, silakan. Jadi aku bakal sedikit cerita. Jadi itu selama pandemi ada banyak banget kursus yang diadakan. Salah satunya kan oleh Harvard tuh. Nah, jadi untuk ikut kursus itu kita gratis. Kita bisa ikut kursus kayak kita subscribe gitu. Dan itu kita harus selalu ikut karena dia ada jadwalnya. Jadi itu kadang per hari, kadang per minggu. Terus nanti
kita bakalan ada ujian. Terus nanti kalau misalkan kita lulus ujian itu kita bakal dapat sertifikasinya. Tapi kalau untuk ngedapetin sertifikatnya itu kita tetap harus bayar sih. Tapi kalau untuk ikut kursusnya itu gratis. Jadi kalau buat teman-teman yang selama work from home atau mungkin online class kan kadang bingung tuh mau ngapain gitu kan, kadang gabut nggak bisa keluar, itu ikut kursus itu aja. Itu dari aplikasi, itu nanti aku bakalan sharing lagi di sini. Wah, Ketikin. Jadi kalian itu bisa memilih, itu sebenarnya bukan cuman untuk hukum aja, ada banyak banget, ada ekonomi, terus juga ada spesifikasinya, ada bisnis segala macem. gitu. Kak Anita nih aktif banget ya di kegiatan-kegiatan gitu ya, kayak bisa membagi waktunya gitu, Kak. Harus bisa dibagi sih sebenarnya, karena sayang banget waktu yang kita gunain kalau kita nggak produktif gitu kan. Wah, keren, 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 keren. Nah, oke Kak, kita sebelum lagi juga mau nyemat waktu, kita boleh masuk ke topik nih Kak ya. Ya, Oke, sekarang kita masuk ke topik kita nih Kak. Nah, alasan kita kemarin rapat untuk menentukan tema ini Kak, kita melihat bahwa ada sebuah eh, apa yang merasa kita risih Kak, ketika kita sama-sama anak hukum melihat bahwa kegiatan notaris saat ini di tengah pandemi yang sudah setahun kita lalui itu benar-benar menghadapi tantangan, menghadapi pasti karena kita tahu notaris itu kan bertemu langsung dengan klien, bertemu langsung dengan teman-teman atau orang-orang yang ingin langsung berurusan dengan mereka. Namun dengan adanya banyak peraturan, seperti pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan terkait PSBB, banyak banget teman-teman yang mikir bahwa bagaimana sih kerjanya notaris, terutama notaris-notaris baru yang saat ini berkecimpung di dunia kenotariatan. Nah, kita masuk nih Kak ke permasalahan kita yang pertama. Kita tahu bahwa di pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai kewajiban notaris yang dimana notaris tersebut diwajibkan untuk berhadapan langsung dengan para pihak yang seperti tadi kita sebutkan. Nah, serta dihadiri oleh saksi-saksi yang dimana ditujukan agar orang-orang tersebut memahami isi dari akta tersebut. Bukan begitu ya Kak ya? iya. Nah, terus dengan notaris dan pihak sebenarnya yang berkepentingan. Nah, namun banyak sekali yang kita mikir, bagaimana kalau misalnya diadakan secara daring, diadakan secara online, atau gimana. Nah, hal ini membuat kita berani mengangkat tema ini, Kak. Nah, boleh cerita sedikit dulu nggak, Kak? Terkait dengan implementasi dari pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris ini, di mana ada larangan yang ditetapkan oleh pemerintah, di mana mengakibatkan notaris-notaris tersebut sulit untuk bertemu atau mengadvokasi hukum bagi para pihak tersebut, Kak. Silahkan. Oke, jadi makasih atas kesempatannya. Pertama saya mau jelasin dulu, itu benar, itu diatur di pasal 16 ayat 1 huruf N Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris. Nah, jadi itu diwajibkan notaris untuk berhadapan langsung dengan para pihaknya. Nah, berhadapan ini untuk menandatangani akta, kemudian juga untuk memastikan apakah pihak yang berhadapan dengan notaris ini adalah pihak sebenarnya, untuk mengurangi resiko dari identitas palsu. Tapi kan ketika terjadi pandemi, itu sulit banget kan, kita harus berhadapan langsung dengan para klien gitu loh, karena itu akan ada ketakutan baik antara pihaknya atau kliennya dan juga notarisnya gitu. Jadi tetap yang pertama dilakukan itu adalah menjalankan protokol notaris pada saat penandatanganan akta, terutama pada saat pembacaan akta. Notaris yang membacakan akta itu lebih baik menggunakan face shield, terus menggunakan maskernya itu harus double gitu kan, karena kita nggak tahu, mungkin juga nanti maskernya itu ternyata kurang bagus kondisinya gitu kan, jadi ternyata ada droplet yang kena gitu. Terus kemudian untuk penandatanganan akta di kantor notaris juga, kantor notaris tuh harus dibuat ini ya, kayak lebih ke proteksi gitu loh. Jadi ketika penghadapnya itu mau masuk ke kantor, itu suhunya harus dicek dulu. Pokoknya kita harus menerapkan protokol kesehatan. Nah, terus kemudian sebenarnya notaris itu juga bisa meminimalisir pertemuan dengan klien dengan melaksanakan konsultasi
hukum itu bisa via email atau via telepon. Jadi penandatanganannya itu memang dilaksanakan langsung. Tapi kalau untuk konsultasi itu bisa via email dan via telepon. Itu tidak dilarang selagi tidak melanggar ketentuan pasal 16 ayat 1 di mana notarisnya pada saat menandatangani dan membacakan akta itu berhadapan langsung dengan kliennya. Jadi teman-teman semuanya yang mau berurusan sama notaris itu nggak terlalu takut, kayak takut nanti terkena COVID atau dari notarisnya juga, terutama yang baru kan, aduh gimana nih gitu kan ketika menghadapi klien. Pokoknya selagi menerapkan protokol kesehatan dan juga meminimalisir pertemuan dengan para pihak, itu tadi dengan konsultasi lewat telepon atau lewat email. Jadi ketika ketemu itu pada saat penandatanganan akta dan membacakan aktanya aja. Gitu. Wah, bagus banget nih. Kita akhirnya tahu juga ternyata kegiatan notaris itu benar-benar ini kayak melakukan protokol kesehatan yang udah diterapkan oleh pemerintah kayak. Ya, itu wajib. Jangan Nah, nah kita masuk nih Kak. Kebetulan kita tahu Kak Ditama sekarang bekerja di kantor notaris Deni Tanur, salah satu kantor notaris yang mumpuni dan terkenal di Jakarta, tepatnya DCBD. Nah, kita pengen tahu nih Kak, terkait pembahasan kita protokol kesehatan, apa aja sih Kak yang sudah diterapkan atau dipersiapkan oleh kantor notaris tersebut untuk berhadapan atau melakukan transaksi akta terhadap klien-klien tersebut Kak? Silakan. Oke. Sebenarnya implementasi yang sudah diterapkan di kantor saya itu kurang lebih sama seperti apa yang tadi saya sudah katakan. Pertama, kalau notaris Deni Tanur itu mereka membatasi pertemuan dengan klien untuk konsultasi. Jadi konsultasinya itu lewat email atau lewat telepon gitu kan. Jadi lebih baik sebenarnya lewat email untuk meminimalisir salah dari komunikasi atau miskomunikasi gitu kan. Karena kalau dari telepon kita kadang susah. Nah, sedangkan kalau dari email itu kita lebih mudah. Terus untuk penandatanganan akta sendiri itu dilakukan di kantor notarisnya gitu kan. Dan kita sudah menerapkan protokol-protokol kesehatan dan juga kita membatasi nih gitu loh. Jadi misalnya dalam satu hari itu hanya ada satu klien yang menandatangani akta yang datang ke kantor. Jadi kita membuat jadwal gitu kan, penandatanganannya kapan gitu. Dan itu jadwalnya itu ditentukan lewat konsultasi yang sudah dilakukan lewat telepon sebelumnya. Jadi ini Wah, diterapkan di kantor notaris lain gitu kan. Jadi agar tidak menumpuk di kantor gitu. Terus juga untuk mempermudah notaris ya, karena kan kadang notarisnya juga takut kan menghadapi banyak klien dalam satu hari. Jadi lebih baik konsultasinya itu lewat email atau lewat telepon, tapi ketika penandatanganannya ingat jangan lupa untuk berhadapan langsung dengan klien biar tidak menyalahi peraturan dari UU JN pasal 16 ayat 1 huruf M tersebut. wow, keren banget nih Kak. Strategi-strateginya ternyata setelah kami dengar dari Kanitama bahwa uh, pasti ada pertemuan, karena tidak mungkin kita mengelak dari aturan terkait dengan pasal 16 Undang-Undang UJN Kak. Cuman ketika kita melakukan atau berkomunikasi di awal, itu bisa melalui email ataupun media sosial gitu kayak. Ya, betul banget. Wow, oke Kak. Kita lanjut ke permasalahan kita yang kedua Kak. Nah, terkait dengan tema ini, notaris milenial tersebut kan kita tahu Kak, notaris yang baru dilantik atau sedang menjabat sebagai pejabat umum yang mungkin dalam tanda kutip kita melihat bahwa mungkin mereka merasa kesulitan nih Kak untuk memiliki klien-klien baru terkait dampak dari pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah di mana yang kita tahu bahwa notaris yang biasanya bertemu dengan klien di berbagai tempat dengan kegiatan pembatasan ini kan sulit Kak untuk mendapatkan klien. Nah, itu gimana sih Kak? Termasuk juga kita tahu kan Itama kan notaris milenial. Nah, tantangannya apa sih Kak yang dihadapin? Silahkan. Oke, jadi makasih atas pertanyaannya. Dan untuk notaris milenial, ini memang suatu permasalahan yang sulit banget ya. Kan terutama notaris-notaris yang baru dilantik nih gitu kan. Atau baru beberapa tahun menjabat, terus tiba-tiba ada pandemi gitu kan. Dan ada banyak banget pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah gitu kan. Jadi dari sektor bisnis dan dari sektor apapun itu terhambat bahkan terhenti gitu. Jadi urusan notaris pun juga terhambat gitu loh. Karena kliennya entah berkurang atau mungkin dari pihak BPN atau pihak lainnya juga jadi memperlambat gitu. Nah, jadi yang bisa dilakukan oleh notaris milenial itu adalah terus mengupgrade diri gitu loh. Mengupgrade diri ini dalam artian juga dia bisa mengadakan seminar
dia juga bisa mengikuti seminar. Di sini tuh untuk mengedukasi gitu loh. Jadi notaris itu kan adalah jasa gitu kan, jasa yang dia memberikan ilmu juga kepada banyak masyarakat gitu. Jadi ketika dia tidak berhadapan dengan klien, itu ada baiknya dia membagikan ilmu dia gitu loh. Kayak misalkan kita ini sharing gitu kan, mengadakan seminar untuk teman-teman yang lain, itu kan memberikan manfaat. Nah, tapi jangan lupa juga karena notaris itu dilarang melakukan promosi atau publikasi diri, itu sebagaimana di pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris. Jadi tuh notarisnya juga harus berhati-hati, jangan sampai dia malah mempromosikan diri terus dia jadi melanggar kode etik notaris gitu. Jadi dia harus bisa mengedukasi tanpa mempublikasikan diri dia atau mempromosikan diri dia gitu. Wow, ternyata Mbak di samping keadaan seperti ini banyak ada juga aturan-aturan terkait dilarang mempromosikan diri ya Kak ya bagi Jadi notaris-notaris tersebut. benar. Jadi dilarang mempromosikan diri itu sebenarnya juga agak bingung kan gitu, karena notaris di satu sisi dia ingin mengedukasi nih, dia ingin mengadakan seminar, tapi dia dilarang untuk mempromosikan diri gitu loh. Jadi itu kan gimana gitu. Nah, jadi notarisnya itu juga harus fokus dengan apa yang dia edukasi gitu. Dia harus fokus ke ilmunya. Dia jangan malah mempromosikan kayak, oh saya notaris, kalian harus pakai jasa saya segala macam, itu jangan. Jadi harus fokus ke ilmu, berbagi kepada masyarakat segala macam, terus juga untuk menambah relasi gitu kan. Karena di saat pandemi ini kita sulit untuk bertemu dengan orang lain gitu kan. Ada banyak pembatasan yang dilakukan. Jadi yang bisa kita lakukan itu adalah via daring gitu kan, atau via online. Jadi dengan mengadakan seminar, dengan mengikuti seminar, itu merupakan suatu hal yang dapat dilakukan oleh notaris itu. Tapi balik lagi, jangan sampai melanggar pasal 4 angka 3 kode etik yang mempublikasikan diri. Jadi fokus aja sama ilmunya. Jangan sampai mempromosikan diri dia gitu. Oke Kak, kita nangkap maksudnya Kak. Nah terus gini Kak, terkait dengan apa tadi yang kita bahas sebelumnya Kak, bahwa sepanjang setahun ini banyak kegiatan-kegiatan notaris yang cukup terdampak lah Kak dengan keadaan seperti ini. Nah, kita pengen tahu dong dari Kanita Mas sendiri sebagai notaris milenial. Sepanjang setahun ini kita nggak menemukan Kak banyaknya aturan atau mungkin apa ya Kak kita bisa sebut dengan peraturan-peraturan dari pemerintah terkait hal-hal yang harusnya dilakukan oleh notaris-notaris. Sangat-sangat sedikit mungkin setahu kami nggak ada ya Kak aturan-aturan yang mungkin bisa dibilang mempermudah notaris untuk melakukan kegiatan atau pekerjaannya. Harapan Kak Nitama nih kita pengen tahu terkait dengan kegiatan notaris ini Kak, seharusnya pemerintah membuat regulasi apa sih Kak untuk mempermudah kegiatan notaris tersebut bertemu dengan kliennya? Oke, jadi ini sebenarnya udah pernah dibahas di tahun 2020. Jadi itu pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia itu juga sebenarnya sudah membahas bahwa cyber notari itu tuh gimana sih gitu loh, pengen diterapkan di notaris gitu kan. Karena semakin ke depan, zaman kan semakin canggih gitu loh. Kita apa-apa kan online gitu kan. Kita work from home, terus kita online school gitu kan. Tapi untuk profesi notaris ini kita nggak bisa online gitu loh. Kita harus berhadapan dengan para pihak dan itu kan PR banget gitu kan. Sedangkan semakin kesini juga case dari COVID itu semakin meninggi gitu. Jadi sebenarnya sulit banget sih karena dari pemerintah sudah ada pembahasan mengenai cyber notari gitu loh. Jadi notaris itu bisa menggunakan kepentingan-kepentingannya dengan media elektronik, tapi itu belum diatur secara spesifik gitu loh. Jadi kita juga para notaris bingung gitu loh, cyber notari ini batasannya tuh sampai mana gitu kan. Katanya boleh nih menggunakan media-media elektronik gitu kan. Contohnya tuh cyber notari ada yang namanya tanda tangan elektronik gitu kan. Kalau mungkin sekarang udah pernah dengar ada tanda tangan elektronik gitu yang udah terdaftar juga. Tapi kita sebagai notaris, kita masih belum bisa menggunakan tanda tangan elektronik itu karena belum ada peraturan gitu loh. Jadi keinginannya sih sebenarnya pemerintah membuat peraturan pelaksana atau peraturan tambahan mengenai cyber notari yang sebenarnya sudah ada diatur tapi memang belum spesifik gitu loh. Jadi kita juga sebagai notaris takut gitu loh kan untuk menjalankan definisi dari cyber notari ini karena belum ada pembatasannya. Bahkan sebenarnya kita juga masih bingung cyber notari ini tuh gimana gitu. Jadi pengennya sih lebih spesifik pemerintah memberikan peraturan atau pengaturan gitu loh.
tentang batasan-batasan. Tapi selagi pemerintah belum memberikan peraturan itu atau belum mengeluarkan pembatasan itu, kita sebagai notaris harus tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris aja sih sejauh ini. Memang sulit sih dalam masa pandemi ini gitu kan. Notaris kan adalah jabatan yang harus bertemu dengan para pihak, tapi bukan berarti selama pandemi itu kita nggak bisa sama sekali, itu bukan gitu sih. Cuman memang agak sulit aja, dan harapannya mungkin pemerintah lebih mengatur lagi definisi dari cyber notari yang sebelumnya juga udah ada. Wow. Berarti kita baru tahu nih Kak, sudah ada cyber notari ya Kak, yang Betul, sudah dicanangkan oleh pengurus pusat tahun 2020 ya Kak. betul. Jadi itu sebenarnya masih gambling juga sih, masih bingung gitu kan. Jadi kayak ini apa pembatasannya segala macam. Cuman emang sudah ada. Wow. Kita pengen tahu dong Kak, perkembangannya, apakah sudah ada perkembangan Kak terkait dengan tanda tangan elektronik itu bisa diterapkan di akta antar notaris dengan klien? Kalau itu sih belum ada, karena belum ada peraturan, jadi notaris juga nggak berani. Tapi kalau untuk profesi-profesi lain, atau mungkin orang-orang lain yang berkepentingan dengan itu, sudah banyak yang menggunakan tanda tangan elektronik. Tapi kalau kita sebagai notaris, kita masih belum, karena kita kan tunduk pada peraturan. Jadi kita nggak mau menyalahi peraturan, gitu. Wow, keren banget. Ternyata memang banyak perlu tahapan-tahapan gitu ya Kak ya, untuk melihat situasi Betul. ini ke depan. Nah, di sini banyak banget nih Kak, sudah hadir teman-teman juga notaris milenial yang nonton, teman-teman sarjana hukum milenial yang juga nonton. Nah, kita pengen dengar dari Kanitama nih, bagi notaris-notaris milenial, apa aja nih Kak pesan-pesan Kanitama untuk memberikan semangat bagi teman-teman milenial yang baru masuk ke dalam jenjang penotariatan atau mereka yang baru pengen nanti S2-nya pengen ngambil magister penotariatan. Apa nih Kak kira-kira? Jadi yang pertama itu jelas jangan patah semangat, karena mau jadi notaris itu kan panjang banget ya, masih melewati banyak tahap. Jadi jangan patah semangat kalau tiba-tiba di tengah-tengah jalan itu kayak ngerasa capek segala macam gitu. Bahkan ketika kita baru jadi notaris pun itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi hambatan gitu. Contohnya tuh untuk notaris-notaris yang baru dilantik atau baru beberapa tahun menjabat, terus tiba-tiba kan ada pandemi gitu kan, itu kan jadi suatu permasalahan tersendiri gitu, yang kita juga nggak tahu pandemi itu sampai kapan. Jadi kalau saran dari saya itu tetap kita bermanfaat dengan cara mengedukasi. Edukasi di sini kan ada banyak banget platform yang bisa digunakan, karena kita generasi milenial itu dekat banget sama sosial media. Jadi kita bisa menggunakan Instagram, terus kita juga bisa menggunakan YouTube atau bahkan TikTok gitu kan. Kita bisa membuat suatu edukasi dari berbagai macam sosial media. Wah, keren, keren, keren. Makasih nih wejangan-wejangannya bagi teman-teman milenial Ya, kita nih Kak. Nah, ini Kak ada yang DM kita, cuman dia nggak mau diketahui namanya. oke. Okay. Dia ngasih pertanyaan begini Kak. Mm-hmm. Apa yang mempengaruhi Kak Nitama untuk menjadi seorang notaris milenial di masa saat ini? Terima kasih. Boleh Oke. Okay. dijawab Kak. Buat pertanyaannya dari siapapun, jadi sebenarnya aku balik lagi, aku suka untuk sharing gitu, aku suka untuk berbagi, terus kayak aku lebih suka untuk mengedukasi gitu kan. Dan aku merasa dengan profesi yang aku tempuh nanti, karena sekarang aku belum jadi notaris kan, itu aku akan bisa banyak mengedukasi orang gitu loh. Dan ini bukan cuma sekedar kayak edukasi, tapi aku juga bisa menolong orang lain gitu, karena jabatan notaris itu gede banget loh permasalahannya gitu kan. Kita bisa ngurusin tentang perikatan, kita bisa ngurusin tentang masalah tanah, tentang perkawinan dan segala macem gitu. Jadi aku sih sebenarnya niat awalnya karena aku suka mengedukasi dan aku ingin menolong gitu sih. Dan aku ngerasa ternyata ini adalah profesi yang menyenangkan gitu. Aku menjalaninya dengan sepenuh hati gitu. Wah, keren, keren, keren. Ada juga nih Kak yang nanya juga dari Yuda Dodianju. Dia nanya gini Oke. Kak, siapa notaris yang Kakak jadikan panutan untuk membuat Kakak menjadi notaris saat ini? Oke. Silakan Kak. Jadi notaris yang aku jadiin panutan untuk saat ini itu adalah Aulia Taufani. Nah, Oh, aku iya.
ya panutan itu karena balik lagi karena aku pengen jadi notaris itu kan karena pengen mengedukasi gitu kan, dan aku sering banget lihat Aulia Taufani itu mengisi seminar, mengisi webinar yang mengedukasi sesama gitu kan, bahkan notaris aku pun juga itu sering banget sharing sama Bapak Aulia Taufani gitu loh. Jadi aku merasa ketika kita bisa memberikan manfaat bagi sesama itu tuh menyenangkan gitu kan. Jadi aku suka sama Bapak Aulia Taufani sebagai role model lah istilahnya gitu kan untuk menjadi notaris, karena Pak Aulia Taufani juga suka mengedukasi gitu, dia sering banget ngisi seminar, jadi aku pengen kayak beliau suatu saat nanti. Pak Aulia Taufani ya Kak. Kantor notarisnya di mana tuh Kak di Jakarta? Itu di SCBD. Di CBD Di juga. SCBD. Wah, wow. Nah, mungkin ini pertanyaan satu dari aku nih Kak. Ya betul. Apa harapan Kanita 5 sampai 10 tahun ke depan? Itu apa sih harapan Kanita Ma bagi dunia kenotariatan dan khususnya bagi peraturan-peraturan atau mungkin bagi apa yang Kak ingin Kanita Ma capai di 5-10 tahun ke depan? Oke, makasih pertanyaannya. Jadi pengennya sih 5 sampai 10 tahun ke depan itu para notaris, baik notaris yang baru dilantik maupun notaris yang sudah lama menjabat itu untuk mematuhi segala peraturan yang ada, karena pada implementasinya itu ada banyak banget notaris yang melanggar peraturan gitu loh. Jadi kayak ingin mempermudah semua urusan gitu kan, jadi dia melanggar peraturan yang mana itu bisa merugikan diri dia dan bisa merugikan pihak, yaitu klien yang dia tanganin gitu loh. Jadi jangan sampai jasa notaris ini malah jadi tercemar karena satu oknum tadi gitu loh, oknum yang melanggar peraturan gitu kan, karena satu oknum itu bisa membuat orang-orang itu jadi kehilangan pekerjaan gitu loh. Jangan sampai nanti profesi notaris itu malah jadi tercemar gitu. Wah, bagus. Ini banyak banget kayaknya fans dari Kanitama nih kayaknya ya yang join dari ini. Pak Aulia Taufani, oh ada yang kenal juga nih Kak. YDA DDNJ. Pak Aulia Taufani dari Kak Iko, Nitama apa kabar? Tambah cantik. Lalu ada pertanyaan juga yang tadi sudah kita jawab Kak, siapa notaris panutan Kakak? Tadi udah dijawab teman-teman, Pak Aulia Taufani. Nah, mungkin Kak Nitama bisa sedikit sharing ke kita, apa sih Kak apa sih yang akan kita capai Kak kalau kita menjadi seorang notaris? Karena banyak teman-teman kemarin yang DM waktu kita share flyer ini di feeds Instagram kita Kak, kenapa sih hmm, mahasiswa-mahasiswa hukum itu mau menjadi notaris Kak? Karena kata mereka banyak hal lain seperti pengacara atau jabatan-jabatan hukum lainnya yang mungkin lebih gampang. Dimana kita tahu notaris itu susah banget Kak untuk sampai ke titik menjadi seorang notaris. Silakan dijawab Kak. Oke, baik, makasih. Jadi sebenarnya aku juga ketika aku baru lulus, aku kan lulusnya S1 Fakultas Hukum kan. Jadi aku bingung nih, kayak aku jadi notaris atau aku jadi pengacara gitu kan. Karena Fakultas Hukum itu kan banyak banget ya bidangnya gitu kan, ada jaksa, notaris, pengacara dan lain-lain gitu. Terus kayak aku mikir gitu loh, ada banyak banget orang-orang di sekitar aku, bahkan orang-orang terdekat ya, terutama orang-orang terdekat itu yang masih awam banget sama yang namanya perjanjian. Awalnya sih aku ngeliat gitu, awam banget sama yang namanya perjanjian. Terus kayak mereka tuh dengan mudah pada akhirnya tuh tertipu gitu loh. Jadi sebenarnya aku ngelihat dari hal-hal kecil seperti itu bahwa oh ternyata profesi notaris ini di mata orang itu masih awam, tapi sebenarnya itu adalah profesi yang dibutuhkan gitu loh. Karena profesi notaris itu tuh juga bisa konsultasi gitu loh. Jadi kita itu juga bisa mengedukasi orang-orang dengan ilmu yang kita punya. Terus balik lagi, jadi karena aku ngelihat orang-orang di sekitar aku tuh masih awam banget dengan yang namanya perjanjian gitu kan. Kemudian juga perjanjian pranikah gitu kan. Itu semuanya kan notaris tuh yang urus gitu kan. Jadi aku pengen menjadi notaris gitu loh. Jadi sebenarnya dari awal banget niat aku untuk jadi notaris itu adalah untuk mengedukasi, untuk memberikan manfaat. Maka aku juga bilang gitu kan, kita sebagai notaris itu harus fokus dengan ilmunya, harus berbagi ilmu, jangan fokus kayak malah mempublikasikan diri untuk kepentingan pribadi gitu loh. Jadi fokus untuk memberikan manfaat jadi sesama gitu. Wow, ternyata Kak Anita Ma ini punya cita-cita yang mulia juga ya Kak, untuk bermanfaat bagi sesamanya. Teman-teman bisa dicontoh apa yang disampaikan oleh Kak Anita Ma tadi, bagi teman-teman yang masih bingung
ke depan pengen jadi notaris atau pengen mengambil jabatan apa ke depan. Nah, ini adik kita lanjut Kak ke penanya selanjutnya dari Nirlia Amalia Putri. Kak Nita mau nanya nih, Oke. aku kan maba yang baru kenal tentang Oke. hukum. Menurut kakak hukum di Indonesia itu gimana sih? Wah, gimana nih Kak Nita? Oke, jadi makasih untuk pertanyaannya. Kalau ngebahas soal hukum di Indonesia, itu sebenarnya kita tahu banget kan, hukum di Indonesia itu untuk peraturannya itu sudah cukup bagus sebenarnya gitu kan. Tapi untuk beberapa peraturan itu belum sesuai sama keadaan yang sekarang. Dan juga untuk implementasi sih, terutama untuk implementasinya itu banyak banget oknum-oknum yang tidak menjalankan peraturan dengan baik kan. Nah, jadi seolah-olah hukum di Indonesia itu tidak adil segala macam, padahal itu dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Nah, jadi karena notaris itu adalah profesi hukum juga, itu kan bagian dari hukum gitu kan, kita harus berusaha untuk mengemban profesi dengan baik gitu loh, jangan sampai malah jadi orang itu memandang sebelah mata gitu loh karena oknum yang tertentu. Karena sepertinya orang-orang tuh juga udah banyak yang merasa hukum di Indonesia tidak adil segala macam gitu, padahal itu adalah perbuatan oleh oknum gitu loh. Padahal sebenarnya menurut saya hukum di Indonesia itu sudah cukup bagus, walaupun memang mungkin ada beberapa peraturan yang masih belum sesuai gitu kan. Terus juga di luar sana tuh ada banyak banget mungkin orang-orang yang awam sama hukum, tapi mereka seolah-olah mengerti hukum gitu kan, jadi memprovokatori segala macam gitu. Jadi sebenarnya kita juga harus banyak membaca. Kita juga kalau misalkan emang tahu tentang satu ilmu, jangan sungkan untuk mengedukasi orang lain gitu loh. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman. Jadi orang tuh nganggap kayak, oh hukum di Indonesia tidak adil, hukum di Indonesia kotor segala macam. Dan lebih baik juga kalau misalkan kita juga pengen mengimplementasikan hukum yang baik gitu, kita menjadi penegak hukum yang baik, itu lebih baik juga, walaupun mungkin sampai seterusnya akan selalu ada oknum-oknum ya, tapi kan dimulai dari diri kita dulu. Wah, boleh nih dijadikan pengetahuan baru buat Sis Nirliatama Amalia Putri. Semoga berkenan ya jawaban dari Kanita. Nah, ini ada Bele Marp Nitama. Wow, proud proud, emot proud. Devi Syakira, keren banget Niti. Wow, emot proud juga. Nah, ini ada penanya juga nih Kak dari YDA DDNJU. Gimana caranya kita sebagai klien memilih notaris yang tepat? Nah, silahkan Kanita. Oke, jadi karena notaris itu balik lagi ya, notaris itu kan dilarang untuk melakukan aplikasi diri yang ke promosi gitu kan. Jadi kita juga sebagai orang awam itu bingung dong gimana ya cara memilih notarisnya gitu kan. Nah itu lebih baik kita tuh berkonsultasi dengan notarisnya langsung gitu. Jadi kita akan tahu ini notarisnya cukup mumpuni atau enggak gitu loh. Jadi dengan kita berkomunikasi, dengan kita berkonsultasi, kita akan tahu kalau oh notaris ini bisa nih menghadapi kasus saya gitu kan. Notaris ini oh cukup mumpuni segala macam gitu. Karena notaris itu yang dinilai adalah jasanya, ilmunya gitu. Jadi menurut saya tuh kita harus berhadapan langsung dengan notarisnya, konsultasi gitu. Wah, terima kasih Kak. Nah, ini ada lagi Kak yang DM kita. Dia nggak mau, banyak yang nggak mau disamarkan nih, kayaknya pernah bertanya jawab penanya identitasnya ya. Nah, ini ada yang penanya juga Kak ke kita nih. Tapi teman-temannya nggak mau disebut ya namanya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaannya nih Kak. Kanita, kita tahu banyak sekali notaris sekarang yang menunggu terkait penempatan. Tanggapannya gimana Kak? Oh itu gimana tuh Kak? Kita baru tahu juga nih. Oke, jadi aku mau cerita dulu. Notaris itu setelah dia lulus dari S2 ya, kita loncat ke S2 dulu ya. S2 Magister Kenotariatan, dia harus mengikuti beberapa tes, kemudian dia juga harus magang 2 tahun, setelah itu dia harus mengikuti lagi beberapa tes, sampai akhirnya dia menjadi seorang notaris. Nah, ketika dia dinyatakan lulus tes sebagai notaris, itu dia belum diangkat sebagai seorang notaris gitu kan, karena ada yang namanya formasi jabatan gitu kan. Nah jadi dia harus memilih wilayah jabatan. Wilayah jabatan itu adalah provinsi di mana dia bisa bekerja gitu kan.
Nah, tapi memang karena sudah over gitu kan, sudah semakin banyak notaris, sudah semakin banyak juga fakultas-fakultas yang membuka bidang magister kenotariatan. Jadi pada akhirnya kan notaris tuh jadi bertumpuk tuh gitu kan. Sedangkan wilayah-wilayah jabatannya tuh udah penuh. Jadi akhirnya banyak banget notaris-notaris yang istilahnya dia belum belum bisa bekerja karena wilayah jabatannya itu penuh gitu. Jadi kalau menurut saya ini balik lagi ke sebelumnya kayak kata saya tadi gitu kan, ketika notaris yang baru dilantik pun sekarang juga menghadapi permasalahan di mana mereka juga tidak mendapatkan klien. Jadi hal yang bisa kita lakukan itu adalah terus mengupgrade diri gitu. Karena kalau untuk formasi wilayah jabatan itu kan kalau penuh kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan. Itu pertama. Jadi selagi kita menunggu formasi wilayah jabatannya itu ada gitu kan, kita terus mengupgrade diri. Terus yang kedua itu kita bisa memilih opsi wilayah jabatan lain gitu loh. Jadi kita jangan yang terfokus oh pengennya nih di kota gitu kan, oh kita pengennya nih di tempat kelahiran gitu kan, misalkan karena merasa oh udah banyak teman, udah banyak keluarga. Jangan gitu loh, nggak apa-apa kita ke kabupaten dulu, kita mulai dari tempat-tempat yang kecil dulu gitu kan. Karena kalau kita mau nunggu sampai wilayah jabatannya ada, itu bisa bertahun-tahun kemudian gitu kan. Dan itu juga saingan kita banyak banget yang nunggu wilayah jabatan itu. Jadi kalau menurut saya di kabupaten atau di wilayah jabatan lain nggak apa-apa. Toh kita menjadi notaris itu kan yang penting kita niatnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat gitu kan. Dan itu nggak boleh pilih-pilih. Dan notaris itu dilarang untuk ini juga menolak klien juga gitu kan. Jadi ya apa salahnya kalau kita memulai dari tempat yang mungkin awalnya kita nggak pengen di situ gitu kan gitu. Wah, banyak banget nih poin penting dari yang udah Kanitama sampaikan terkait kita sebenarnya kalau pengen jadi notaris teman-teman millennials, bukan kita lihat di mana kita ditempatkan teman-teman, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi lingkungan kita, bagi orang-orang di tempat itu untuk mereka berurusan dengan hubungan hukumnya dan akta-akta mereka. Nah, lanjut Kanita, ada penanya selanjutnya dari Belemar. Boleh. Nitama, tantangan terbesar yang dihadapi notaris di era digitalisasi saat ini, yang secara khusus kamu alami, apa nih? Dan bagaimana kamu menghadapinya? Silahkan, Kak. Kasih atas pertanyaannya Bella. Jadi kalau tantangan terbesar di era digitalisasi saat ini itu sebenarnya lebih ke pemalsuan gitu loh. Karena kan era digitalisasi itu kita semuanya mudah banget kan, kayak untuk memalsukan dokumen gitu atau menduplikasi dokumen gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini sih semakin maju itu akan semakin ada banyak celah gitu. Sejauh ini sih yang pernah saya temukan itu adalah pemalsuan kayak pemalsuan tanda tangan gitu. Dan cara khusus yang dan secara khusus. Oh, tapi kalau secara khusus dialamin itu belum. Tapi memang aku sering sharing sama teman yang udah jadi notaris itu lebih ke pemalsuan gitu loh. Karena sekarang itu juga kebocoran data segala macam kan udah semakin ini ya, kayak udah semakin marak gitu kan. Jadi gitu. Dan cara untuk menghadapinya itu adalah kita itu harus membuat proteksi. Jadi kita harus membuat proteksi terhadap data-data kita. Jadi kalau misalkan nih kayak notaris A gitu kan, notaris A itu jangan mau gitu loh kayak jadi notaris itu kan mengeluarkan produk hukum yang namanya akta autentik gitu. Jangan mau nanti akta autentiknya tuh disebar-sebar kayak di foto-foto gitu kan untuk disebarkan ke apa-apa itu, karena akta autentik itu rahasia banget loh isinya. Di dalam akta autentik itu tuh juga terdapat identitas para penghadap. Jadi kita juga sebagai notaris harus bijaksana gitu loh. Kita jangan mau kayak dengan mudah menyebar identitas para pihak, menyebar akta-akta kita gitu. Kita buat proteksi yang kuat sekali gitu loh, karena terkadang kita udah membuat proteksi pun tetap ada celah untuk orang membuat duplikasi atau segala macam. Wow, ternyata terkait dengan peran di era digitalisasi ini betul-betul juga perlu diperhatikan oleh beberapa teman-teman atau klien-klien serta notaris-notaris itu sendiri ya kayak gitu teman-teman. Kiranya Bella juga puas ya dengan jawaban Kanita ya. Ini ada Kak Iko, sukses selalu Nita Tama cantik. Thank you. Nah, Sukses juga. lalu ada Nirlia Amalia Putri.
Ceritain dong Kak, susah senangnya jadi notaris. Wah, boleh nih diceritain Kak, susah senangnya. Untuk Nirlia Malia Putri, makasih atas pertanyaannya. Jadi susah senang menjadi notaris, tapi sebelumnya aku belum jadi notaris ya. Aku masih menjadi asisten notaris. Cuman aku udah cukup relate dengan pertanyaan itu. Susah senang menjadi notaris itu pertama, kalau susah ya, mungkin kayak susah-susah gitu, kita tuh dituntut harus teliti. Kita dituntut harus teliti banget, terus kita juga dituntut untuk bisa menguasai ilmu-ilmu yang udah ada gitu loh. Karena jangan sampai nanti ketika klien itu bertanya sama kita, terus kita nggak tahu gitu kan, itu kan kliennya juga jadi kayak berpikir, wah ini notarisnya gimana gitu kan. Jadi susah senangnya itu sih, kita harus teliti, kita harus menguasai ilmu-ilmu yang ada gitu. Tapi nggak masalah sih, karena notaris itu kan juga magangnya minimal 2 tahun. Jadi selama kurang lebih 2 tahun itu kita harus terus belajar, karena kasus notaris itu kan ada banyak banget kan gitu. Jadi semakin banyak kasus yang kita hadapin di kantor kita sebagai asisten notaris, kita akan semakin banyak juga mendapatkan ilmu gitu. Niri Amalia Putri, ini sepertinya mahasiswa hukum juga. Semoga senang dengan jawaban Kanita sehingga nanti mungkin bisa memilih untuk menjadi notaris ya, gitu ya. Lalu ada selanjutnya Kak, Lanai Makrame. Apakah konsep cyber notari sudah dapat diberlakukan pada era pandemi saat ini di Indonesia? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Lanai Makrame. Jadi balik lagi, konsep cyber notar itu sebenarnya sudah pernah dibahas dan bahkan sudah masuk di Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tapi itu memang tidak spesifik. Jadi sebenarnya cyber notar itu tidak pernah spesifik dinyatakan apa sih maksudnya gitu. Tapi kalau di Undang-Undang Perseroan Terbatas itu menyatakan bahwa RUPS itu, rapat umum pemegang saham, dapat dilakukan secara telekonferensi dengan menggunakan media elektronik. Nah, jadi di sini beberapa pihak, di sini para notaris ya, maksudnya pihak itu berpendapat bahwa RUPS, rapat umum pemegang saham itu yang dilaksanakan secara telekonferensi merupakan bagian dari cyber notari gitu loh, karena itu sama-sama elektronik gitu kan, menggunakan media yang ada. Nah, tapi balik lagi, karena sebenarnya cyber notari ini belum didefinisikan langsung di undang-undang manapun itu, jadi kita masih belum bisa menerapkan. Kita baru bisa menerapkan yang memang itu ada peraturannya, contohnya kayak rapat umum pemegang saham luar biasa atau rapat umum pemegang saham secara telekonferensi, atau mungkin juga kayak sertifikasi elektronik itu juga sudah diatur, dan itu para pihak berpendapat merupakan bagian dari cyber notari gitu loh. Jadi kita cuman mengimplementasikan apa yang udah diatur. Contohnya lain itu adalah akta ikrar wakaf, itu juga masuk ke cyber notari. Tapi balik lagi, kita nggak tahu pembatasan cyber notari itu apa, definisi cyber notari itu apa. Jadi saat ini sih karena memang belum ada definisinya, jadi masih belum bisa untuk diterapkan di Indonesia. Jadi kita baru bisa menerapkan yang memang sudah ada di peraturannya. Oke, kiranya Lana yang Makrame puas ya dengan jawaban Kanita ya, terkait dengan cyber notari tersebut masih abstraksi, jadi masih belum bisa untuk diterapkan. Tuh definisinya juga Iya. masih kayak tanda tangan elektronik ya, sedikit mau nambahin lagi, itu kan zaman sekarang kayak udah biasa banget gitu kan, tapi notaris itu dilarang untuk tanda tangan dengan para pihak secara elektronik, karena sekali lagi walaupun tanda tangan elektronik itu sah, tapi kan memang belum ada peraturan yang mengatur bahwa notaris itu bisa tanda tangan secara elektronik, karena di pasal 16 ayat 1 UJN tadi notaris itu harus berhadapan langsung gitu. Jadi selagi memang masih kabur juga pengertian cyber notaris, selagi belum ada pengaturannya, kita nggak menjalankan itu. Wah, kirain teman-teman puas ya dengan jawabannya Kanita ya. Nah, ini ada Riri Hamelia. Kanita mah emot love ya. Ini ada juga dari Bella tadi yang nanya, thank you jawabannya Nitama, hak-hak proud, dapat pengetahuan baru. Ada lagi dari Riri Hamelia, ngefans banget sama Nitama. Wow. Dari Bella, puas banget, sukses Nitama, hak-hak-hak. Nah, ini ada pertanyaan lagi Kak. Dari sahabat milenials kita, Kopi Hitam 1001.
mau nanya dong Kak Nitama terkait dengan transformasi digital yang semakin berkembang saat ini. Apa sih hal konkret yang dijawab notaris terkait tantangan saat ini agar tetap applicable dalam praktiknya? Wah, ini berat nih pertanyaan ini. Kak, silakan Kak. Tanya dong terkait dengan transformasi, apa hal konkret dijawab notaris terkait tantangan? Untuk pertanyaannya saya masih belum jelas, boleh mungkin disederhanakan lagi bahasanya. Untuk kopi hitam 1001 mungkin bisa dicat lagi. Ya, boleh. Mas Kopi Hitam 1001 ini masih ada di live kita. Mungkin jawabannya lebih di ini lagi karena kanitanya masih belum angkap apa maksudnya ya. Ini ada lagi penanya selanjutnya Kak dari Nirlia Amalia Putri yang tadi udah nanya juga. Bagaimana sih menurut Kak Nita cara yang efisien untuk hafal tentang pasal-pasal yang begitu banyaknya? Wow, ini anak hukum banget nih Kak. Silakan. Oke, jadi aku mau sedikit bahas. Makasih untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya notaris itu pada akhirnya tuh nggak akan menghafal semua pasal gitu kan. Karena kita tuh banyak banget kan pasal yang mau dihafal. Terus juga bukan cuma pasal yang ada dalam kitab undang-undang hukum perdata, tapi juga ada peraturan-peraturan dan lainnya. Tapi cara yang paling efisien itu biasanya kalau misalkan kita menghadapi kasus nih. Kita menghadapi kasus yang terus-menerus itu nanti kita akan hafal dengan sendirinya pasal-pasal karena kan kita juga akan ngebuka peraturan-peraturan gitu loh. Jadi nanti kita akan mengerti sendiri, oh ini pasal ini, itu maksudnya ini, itu segala macam. Jadi kayak kita learning dan praktek pada akhirnya kita akan ngerti sendiri karena kalau misalkan mau dihafal kayak gitu sih susah banget pasti. Wah, itu ya Niraya Malaya Putri ya. Nggak harus dihafal banget, yang penting paham konsep-konsepnya aja. Nah, oke. Oh, ini ada dijawab nih Kak oleh Kopi. terkait dengan AA, terkait Hmm. dengan pertanyaan tadi, kopi hitam 1001. Hal konkret secara umum aja Kak, sesuai pandangan Kak Nitama. Nggak mesti normatif banget. Aku Terkait dengan transformasi digital yang semakin berkembang saat ini, apa sih hal konkret yang dijawab notaris terkait tantangan saat ini agar tetap applicable dalam praktiknya? Gak mesti normatif banget, agar kita tahu nih Kak, terkait perkembangan digital saat ini bahwa notaris juga siap. Wah, bagus banget nih Kak pertanyaannya nih Kak. oke. Silahkan Kanita. Oke, aku udah mulai sedikit dapat maksud dari pertanyaannya. Cuman kalau ternyata aku salah, tolong dikoreksi lagi ya. Jadi terkait dengan transformasi digital yang semakin berkembang, terus hal konkret yang dijawab notaris tentang tantangan saat ini. Jadi sebenarnya notaris itu juga, ini aku balik ke cyber notari ya. Balik ke cyber Ya, notari, jadi sebenarnya dari pihak notaris itu pengen ada kejelasan terhadap cyber notari gitu loh. Karena kan cyber notari ini kayak kata saya sebelumnya itu masih blur banget gitu definisinya segala macam. Nah, karena definisi yang blur, tapi sebenarnya pengertian cyber balik lagi pengertian cyber notari ini masih blur, tapi sudah ada yang mengatur tentang cyber notari, misalkan tentang rules telekonferensi gitu kan. Jadi kita notaris juga bingung gitu kan. Jadi pengennya sih ada penyesuaian, terus pengennya sih memang ada peraturan yang jelas gitu kan. Jadi kita bisa tahu batasan-batasannya. Itu sih. Jadi harus ada implementasi juga sih dari pemerintah untuk menjawab kebingungan gitu loh dari para notaris. Karena para notaris itu juga bingung banget ini kita mau mengimplementasikan cyber notari gimana gitu kan. Karena era digital semakin berkembang, terutama ada masa pandemi gitu kan. Kayak tanda tangan elektronik itu sangat-sangat dibutuhkan dan akan sangat-sangat membantu. Tapi pada kenyataannya tanda tangan elektronik itu untuk notaris sendiri itu masih tidak diatur gitu. Tapi sebenarnya tanda tangan elektronik itu tidak dilarang gitu loh. Jadi pengennya ada kejelasan itu sih. Karena kita juga ya. uh, kita harus mengikuti perkembangan era digital gitu kan. Wah, Semoga ini bagus banget jawabannya Kanita. Semoga kopi hitam 1001 ini bisa puas ya dengan jawabannya Kanita. Ini kita sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan lagi nih Kak dari teman-teman. Ada yang baru masuk via Azora, lalu ada Silmi Kiwi. Nih silakan bertanya sambil kita nunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman milenials nih Kak. Mungkin ada satu pertanyaan dari aku nih Kak.
Oke, apa Ini itu? mungkin sedikit apa ya kak ya, menjadi pertanyaan aku dari dulu juga. Boleh nggak sih kak, notaris itu menentukan nilai kontrak dan transaksi pembayaran terhadap segala bentuk, kita bisa bilang akta atau apapun yang dilakukan terhadap klien? Oke, oke. Silakan. Baik, makasih pertanyaannya. Jadi kita bahas soal fee gitu ya. Kalau bahas soal fee itu sebenarnya secara teori itu di satu wilayah jabatan katakanlah tuh di DKI Jakarta. Dia tuh sebenarnya sudah ada standar gitu loh. Kayak misalkan nih standar untuk pembuatan akta ini tuh adalah sekian 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 gitu loh. Jadi kenapa dibuat standar? Agar kita para notaris itu persaingannya bukan persaingan harga, karena persaingan harga itu adalah persaingan yang bisa dibilang kotor gitu kan. Jadi bisa aja tuh orang pakai notaris karena oh jasanya murah banget gitu kan, itu kan gak fair tuh dengan notaris lain gitu. Jadi sebenarnya dia udah ada standar agar notaris-notaris itu bersaing dengan ilmu yang mereka punya gitu loh, bersaing dengan jasa. Tapi memang pada kenyataannya untuk implementasinya tetap ada notaris-notaris yang menurunkan standar harga gitu kan. Terus untuk nilai kontrak juga, untuk kontrak-kontrak tertentu misalkan kalau misalkan notarisnya berhubungan dengan bank itu biasanya 1% dari nilai transaksi itu. Jadi sebenarnya udah diatur, tapi notaris juga banyak kok implementasinya yang kadang melebihi dari standar itu atau kurang dari itu gitu. Tapi selagi emang kita memiliki ilmu yang mumpuni, kalau jasa kita bagus, kadang kalau misalkan kita tarifnya mahal juga orang akan tetap pakai jasa kita gitu. Yang bahaya kalau sengaja menurunkan harga untuk persaingan itu kan maksudnya ke persaingan kotor gitu. Wah, ternyata kita juga baru tahu bahwa kalau kita memang memilih klien ya, memilih notaris yang tinggi, tentu itu akan berhubungan banget juga terkait dengan, mungkin kita bisa bilang kak, kemampuan dia atau pengalaman dia, makanya dia memilih mematok Betul, harga seperti itu. Nah, betul. kalau juga dia masih melakukan atau berpatokan pada aturan yang ada, mungkin bisa saja dia taat aturan gitu kali kak ya. Uh, uh, uh. Wah, oke. Kan kita sambil kita nunggu-nunggu pertanyaan atau kesan-kesan dari teman-teman milenials lain. Oh, ini ada kak, pertanyaan lagi dari YDADDNJU. Sebagai notaris perempuan, apa kesan-kesan ketika menghadapi klien, Kak? Wah, notaris perempuan nih, Kak. Gimana tuh, Kak? Apalagi ini kita juga baru Hari Kartini ya, Kanita ya. Selamat Hari Kartini, teman-teman milenial juga yang perempuan. Selamat Hari Kartini, boleh dijawab, Kak. Oke, baik, makasih pertanyaannya. Jadi aku mau menjawab pertanyaannya sebagai notaris perempuan, apakah kesan-kesan kita menghadapi klien gitu. Jadi, balik lagi, ketika kita menghadapi klien sebagai notaris gitu loh, jadi kita mengemban jabatan kita, itu kita harus menjaga etika kita. Karena etika notaris itu diatur dalam kode etik notaris. Bahkan cara kita berpakaian pun itu diatur gitu loh. Kita tidak boleh menggunakan pakaian yang tidak sopan gitu. Kita juga bahkan harus bertata krama dengan baik gitu kan, baik di dalam maupun di luar kantor. Jadi ketika kita menghadapi klien itu kita harus profesional gitu, karena notaris itu kan jasa ya yang dinilai istilahnya gitu loh, dan orang itu menilai kita dari diri kita gitu kan, dari apa yang kita bicarakan, dari bagaimana cara kita bicara dan lain-lain. Jadi kita harus profesional, kita harus menjaga etika, karena itu semuanya diatur dalam kode etik gitu loh. Jangan sampai nanti malah menyalahi kode etik dan kita malah jadi kena sanksi gitu. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Wah, ini pertanyaan dari YDADNJ itu terkait tadi bagaimana perempuan atau notaris perempuan ketika menghadapi klien. Kesan-kesannya tadi udah dijawab Kanita. Semoga YDADNJU juga bisa puas terkait dengan adanya kode etik dan hal-hal lainnya yang membuat perempuan juga tetap harus menjaga-jaga etika dalam profesinya, teman. Ini ada pertanyaan lagi kak dari Nirlia Amalia Putri. Menurut kakak, bagaimana sih cara menegakkan keadilan? Kalau seperti kata orang awam, itu hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Wah, maaf ya kak, banyak tanya, hehe, saya ingin tahu. Boleh, Oke, silakan. terima kasih pertanyaannya untuk tadi Nirla ya, Nirla Amalia Ya, Putri. Jadi bagaimana sih cara menegakkan keadilan gitu kan? Karena
juga banyak yang sudah berpersepsi bahwa hukum itu tumpuk ke atas terus tajam ke bawah. Nah, jadi ini balik lagi kita harus memulai semuanya dari diri kita sendiri gitu. Karena sebenarnya ada banyak sekali oknum di luar sana yang mencoreng profesi-profesi hukum gitu loh. Tapi bukan berarti oknum-oknum itu adalah sebagian besar gitu, yang namanya oknum itu sebagian kecil, dan di luar sana itu ada banyak orang yang menjalankan profesinya dengan baik gitu. Dan karena saya juga berdiri di sini di bidang hukum, jadi saya harus menjalankan profesi saya nanti ketika nanti jadi notaris itu dengan sebaik mungkin gitu loh. Jadi untuk mematahkan persepsi orang juga gitu, kayak hukum itu tumpul ke atas terus tajam ke bawah gitu, itu semuanya harus dimulai dari diri sendiri. Walaupun itu pasti susah banget ya, karena oknum itu kan sudah di mana-mana gitu kan, oknum-oknum yang melakukan hal-hal yang tidak baik gitu loh. Tapi kita pasti bisa memulai dari diri kita sendiri. Kita nggak usah kayak nyuruh orang atau kita berharap sama orang untuk mendirikan hukum yang tegak segala macam. Pokoknya semuanya dimulai dari diri sendiri. Walaupun kita juga tidak berprofesi di bidang hukum, kita juga bisa melakukan hal-hal kecil gitu kan untuk menegakkan keadilan gitu. Jadi dimulai dari diri sendiri. Wow, bagus banget nih buat Nire Amalia Putri terkait nih mahasiswa hukum banget yang nanya terkait dengan hukum tumpul ke bawah, tapi tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Ini tadi kita juga lagi nyari nih pertanyaan dari Rahmania kakak. ada pertanyaan yang kelewat itu kayaknya Kak. Iya, dari Rahmania 95. Maaf Kak, tadi pertanyaan aku udah dijawab belum ya? Soalnya lagi nyetir. Tadi aku scroll, nggak ada ya pertanyaannya. Aku udah ketemu sih pertanyaannya. Oke, boleh deh Kak, di-share apa pertanyaan dan jawabannya Kak. Jadi dari Rahmania itu pertanyaannya mau nanya gimana caranya agar bisa jadi notaris jadi prestisius. Makasih sebelumnya. Ini Wah, mungkin maksudnya notaris yang prestisius ya. Oke. Jadi terima kasih Rahmania untuk pertanyaannya. Untuk menjadi notaris yang prestisius, walaupun prestisius ini definisinya gede banget kan ya. Cuman menurut aku nih prestisiusnya itu adalah notaris yang memang memiliki track record yang baik lah ya gitu kan. Itu pertama harus dimulai dari diri kita sendiri gitu loh. Kita harus menaati peraturan-peraturan yang ada gitu loh. Jadi jangan menjadi notaris yang tidak mengikuti peraturan gitu. Jadi aturan, ikuti segala peraturan yang ada. Terus juga kita harus memperlakukan klien itu dengan sebaik mungkin gitu, karena kan kita menawarkan jasa gitu kan. Jadi kita juga harus sebisa mungkin mengedukasi klien, sebisa mungkin kita harus membantu permasalahan yang dihadapi klien gitu loh. Karena ketika klien itu membutuhkan kita, itu kan mereka pasti ada suatu permasalahan gitu kan yang ingin diselesaikan, dan kita akan membantu gitu sampai permasalahannya selesai gitu loh. Jadi nanti ketika memang mereka puas dengan jasa yang kita berikan, dengan edukasi yang kita berikan, mereka akan memberikan feedback yang baik gitu loh. Nanti mereka juga pasti kan akan cerita sama teman-temannya, merekomendasikan kita sebagai notaris gitu. Jadi tetap kita harus mengikuti peraturan yang ada, kita juga harus mengupgrade diri kita gitu kan, agar kita bisa memiliki banyak ilmu dan bisa menjadi notaris yang bisa menyelesaikan permasalahan para klien. wah, keren. Semoga Rahmania yang lagi nyetir selamat sampai tujuan dan puas sama jawaban Kanitama ya. Oke Kak, ini kita batasin dua pertanyaan lagi karena kita tahu Kanita juga saat ini sibuk banget, lagi ada kegiatan. Kita batasin, ada pertanyaan nih Kak dari Mas Clara Belo. Apa perbedaan notaris sama PPAT? Nah, ini mendasar banget nih Kak. Boleh di-share Kak? Silakan. Oke, jadi untuk siapa tadi? Mas Clara Bello ya? DM ya, soalnya Belo. nggak ada pertanyaannya. Oke, perbedaan notaris dan PPAT itu sebenarnya adalah akta yang dibuat. Jadi kalau PPAT itu mereka membuat 8 jenis akta. Nah, ini mungkin beberapa orang itu nggak tahu kayak akta PPAT sama akta notaris itu apa aja sih, tapi sebenarnya itu sama, hanya jenis aktanya aja yang beda. Jadi aku mau sedikit sharing, akta-akta PPAT itu adalah akta jual beli gitu kan, misalkan kayak kita peralihan hak gitu kan, itu ke PPAT.
terus juga akta hibah itu ke PPAT gitu, yang berhubungan dengan tanah biasanya ke PPAT, atau akta inbreng perusahaan gitu, memasukkan benda-benda yang bergerak maupun tidak bergerak ke dalam perusahaan gitu, di luar dari saham, di luar dari uang, itu juga dengan akta PPAT gitu. Jadi sebenarnya adalah jenis aktanya, tapi notaris itu bisa merangkap menjadi PPAT karena mereka itu satu bagian gitu. Notaris juga merangkap PPAT karena mereka merupakan satu bagian. Betul. Kira-kira semoga Mas Clara Bello udah nangkep ya apa perbedaan notaris sama PPAT tadi ya. Hmm, Oke, sambil kita nunggu mungkin satu pertanyaan lagi Kak. Kita pengen dengar nih pesan-pesan Kanitama buat notaris-notaris milenial atau mungkin apa ya kayak quote-quote penyemangat Kanitama bisa berjuang atau bertahan sampai saat ini apa sih Kak? Kita pengen dengar. baik. Makasih atas pertanyaannya. Ini jadi pertanyaan yang menarik gitu. Aku sering banget sharing sama teman-teman aku kayak, kenapa sih lo pengen jadi notaris gitu loh? Kenapa memilih notaris segala macam? Ada juga yang menjawab kayak, oh jadi notaris itu santai gitu kan. Kayak, oh tinggal tanda tangan nih, terus kayak selesai gitu kan. Terus kayak merasa, oh jadi notaris itu bisa ngambil cuti lama segala macam. Hal-hal seperti itu yang menurut saya tuh sayang banget gitu loh. Jadi kayak niat awal jadi notarisnya tuh untuk hal-hal yang kok kurang gitu kan, lebih baik tuh menjadi notaris untuk bisa mengedukasi, untuk bisa memberikan manfaat bagi sesama gitu loh. Jadi agar kita itu ketika menjalani profesinya itu kita bisa dengan senang hati gitu loh, karena ketika kita tuh niatnya gitu kan dari awal, niatnya kayak oh saya pengen nih jadi notaris karena santai segala macam gitu loh, tapi untuk menjadi notaris itu kan kita melewati banyak tahapan gitu, dan bahkan ketika kita menjadi notaris pun juga kita akan mengalami kesulitan-kesulitan. Nah takutnya nanti mereka akan berhenti di tengah jalan gitu loh, karena mereka ngerasa kayak ih jadi notaris tuh ternyata nggak mudah, nggak santai gitu loh. Jadi kalau niatnya awalnya udah seperti itu akan sulit, tapi kalau kayak niat saya tadi, saya udah bilang gitu kan, ingin mengedukasi orang-orang yang masih awam, ingin memberikan manfaat gitu loh. Jadi sesulit apapun, sepanjang apapun itu rute gitu kan, itu akan lebih mudah untuk dijalani gitu. Jadi tetap baliknya tuh ke niat. Wah, makasih Kanitama atas jawabannya. Oke, kita tutup ya. Ini ada dua pertanyaan lagi ya. Udah cukup ya. Ini ada pertanyaan dari Nirlia Amalia Putri. Motivasi untuk dunia perkuliahan nih Kak, dong Kak. Terutama Fakultas Hukum. Nah, boleh Kak dimotivasi Kak. Oke, jadi ini pertanyaan dari Nirli Amalia Putri, motivasi di dunia perkuliahan, terutama Fakultas Hukum. Jadi kalau Fakultas Hukum itu kan biasanya ada organisasi tuh kayak ALSA gitu kan. Nah itu nggak ada salahnya kamu untuk ikut organisasi itu, karena kamu tuh nanti akan mengenal banyak relasi ketika kamu masa kuliah, karena kan kalau ALSA itu dia sering banget mengadakan kegiatan-kegiatan gitu kan, bahkan mengirim kita keluar kota gitu. Jadi di situ kita akan lebih banyak berkenalan dengan orang-orang baru di dunia yang sama. Jadi kita bisa sharing. Enaknya tuh ketika kita bertemu dengan orang-orang dengan dunia yang sama itu kita bisa sharing gitu kan. Terus juga dari dunia perkuliahan itu kita tuh bisa mulai untuk membentuk kayak kita mau jadi apa segala macam, itu semuanya dimulai dari dunia perkuliahan. Jadi jangan malas untuk membangun relasi, untuk mengikuti organisasi, asal jangan lupa untuk tetap kuliah ya, jangan ikut organisasi doang tapi nggak kuliah. Wah, bagus tuh Kanitama. Sepakat juga atas saran Kanitama. Boleh aktif organisasi untuk mengembangkan juga talenta-talenta kalian. Namun jangan lupa juga tugas utama kalian sebagai mahasiswa ya teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan lagi Kak. Satu lagi dari YDA DNJU. Boleh ceritain dong Kak Nitama pengalaman paling berkesan Kakak selama bekerja jadi notaris sampai saat ini. Silahkan Kak. Oke, Pengalaman berkesan. jadi pertanyaannya ya, untuk pengalaman paling berkesan sih sebenarnya adalah ketika aku aku sebagai asisten notaris ya, aku ngelihat notaris aku itu mampu untuk menyelesaikan permasalahan orang lain tuh, misalkan kayak menyelesaikan sengketa atau menyelesaikan segala hal-hal yang memang itu sudah terjadi bertahun-tahun gitu loh. Jadi rasanya tuh ikut bahagia gitu kan, ikut merasakan bahwa oh ini nih gitu kan, kita bisa memberikan manfaat bagi sesama, itu bener-bener paling berkesan sih rasanya. Jadi yang paling berkesan tuh menurut saya tuh bukan yang kayak ketika kita mendapatkan bayaran atau honor dari klien kita gitu, bukan dari itu, tapi ketika kita berhasil untuk
membantu permasalahan klien kita, terutama permasalahan yang kayak udah bertahun-tahun kayak gitu. Pada akhirnya selesai dengan bantuan kita, itu berkesan banget. Wah, keren. Makasih Kanita Mas. Semoga YDADNJU senang atau dapat poin Kanita Mas terkait pengalaman beliau yang sangat berkesan, yaitu bukan terkait dapat bayaran teman-teman, khususnya YDADNJU, tapi bagaimana beliau dapat bisa bermanfaat buat orang lain, membantu permasalahan-permasalahan atau akta-akta hukumnya. Nah, ini banyak juga yang baru masuk, Guntoro 365, Andreas Silahi, terus banyak banget juga masih nonton teman-teman, tapi kita batasin teman-teman karena waktu Kanitama juga nggak banyak, beliau ada kesempatan atau kegiatan lain. Kita masuk ke sesi pembagian giveaway nih Kak, giveaway atau buku spesial dari Milenial Hukum kepada penanya terbaik. Kami berikan Kak Kanita untuk memilih penanya terbaik nih Kak. Ini banyak banget, kalau nggak salah udah ada 20 pertanyaan nih Kak. Walaupun ada beberapa yang double, tapi mungkin mungkin bisa aku runtut satu-satu kali Kak ya. Nah, ini ada pertanyaan tadi dari yang pertama tadi dari yang pertama dari banyak juga yang kasih applause. Terima kasih teman-teman. Pertanyaan pertama dari Nirli Amalia Putri terkait tadi Kak yang uh, mahasiswa baru tentang Fakultas Hukum, bagaimana hukum di Indonesia. Lalu ada juga pertanyaan dari lanjutnya, ada pertanyaan dari banyak banget yang nge-plus ya kayak saya sampai bingung nih narik scroll-scrollnya. Ada dari Bella, lalu apa tantangan notaris di era digitalisasi. Lalu ada juga pertanyaan dari Nirlia Amalia Putri, susah senangnya jadi notaris. Lalu ada pertanyaan dari Lanai Mekrem, apa konsep cyber notari tentang pemberlakuan di Indonesia. Lalu ada pertanyaan dari Kopi Hitam 1001 terkait dengan transformasi digital yang semakin berkembang saat ini. Dari Nirlia Amalia Putri, efisien atau hafal tentang pasal-pasal, bagaimana caranya Kak? Lalu pertanyaan dari Yuda Dedianju, notaris perempuan apa kesan ketika menghadapi klien? Lalu pertanyaan dari Nirlia Amalia Putri, bagaimana cara menegakkan keadilan ketika hukum tumpul ke atas tajam ke bawah? Dari Rahmania 95 tadi juga ada pertanyaannya yang kita kelewat. Lalu ada pertanyaan dari Nirli Amalia Putri, motivasi untuk dunia perkuliahan dong Kak. Lalu ada Mas Clara Bello, apa perbedaan notaris dengan PPAT? Kesan yang paling berkesan saat menjadi notaris oleh Yuda. Serta tadi dari beberapa yang nge-DM kita juga Kak, seperti dia tidak mau disebutkan namanya, yang nanya tadi tentang apa yang mempengaruhi Kanitama sampai saat ini memilih untuk menjadi notaris. Lalu ada pertanyaan juga tadi dari Johan Santoso 95, siapa notaris yang Kakak jadikan panutan? Tadi juga banyak yang pertanyaan itu. Nah, ini silahkan Kanitama untuk memilih penanya terbaik yang akan mendapatkan giveaway spesial kita Kak. Silahkan. Oke, jadi kalau menurut saya sendiri pertanyaan terbaik yang menarik nih sebenarnya, karena juga masih relate sama dunia sehari-hari gitu kan, karena masih menjadi perdebatan antar notaris, itu adalah pertanyaan dari siapa juga saya lupa, tapi pertanyaannya adalah apakah cyber notari itu dapat diterapkan di Indonesia gitu. Itu pertanyaan yang menarik banget sih, karena kenyataannya itu belum bisa diterapkan di Indonesia kan, cuman udah ada juga gitu loh pengaturannya di Undang-Undang PT gitu, jadi masih membingungkan, dan itu pertanyaan yang menarik sih. Jadi Pertanyaannya bisa tadi yang terkait cyber cyber army notari, kayak cyber notari, cyber cyber notari. army.
Cyber notary itu yang nanya tadi, kalau nggak salah Lana Makrame ya kak ya. Coba kita lihat tadi penanya cyber notary boleh kasih web dong. Tadi yang nanya itu cyber notary. Cyber notary. Itu yang nanya tadi. Wah ini kayaknya live kita yang paling banyak nih soalnya yang nanya dan yang Ya, ngasih Lanai. Lanai McFrame. Wah, congrats, congrats. Selamat buat Lanai McFrame. Kamu bisa hubungin kita nanti di DM, alamat sama mungkin nomor yang bisa dihubungi. Nanti kita akan segera kirimkan giveaway spesial dari Milenial Hukum. Oke, terima kasih teman-teman millennials buat 1 jam semuanya. Terima kasih juga buat Kanitama yang udah berbagi pesan-pesan dan berbagi kesan sharing sessionnya. Sukses selalu buat Kanitama. Apapun yang sedang kakak jalankan, sehat selalu. Semoga lancar planning atau ke depan future-nya bisa tercapai goals-goals-nya ya kayak apapun juga lagi tahap-tahap yang lagi dikerjakan semoga berjalan dengan baik. Mungkin sedikit Kak, Kanitama kita tahu sering suka pakai bahasa Perancis ya Kak ya. Boleh ditutup dengan sedikit Kak ungkapan atau apa gitu. Silahkan Kak. Nggak bisa bahasa Prancis, enggak. Oh itu tuh, silakan Kak. Untuk nutup aja Kak, silakan. Jadi terima kasih untuk kesempatannya pertama karena bisa menjadi pembicara di sini, bisa menjawab pertanyaan juga dari teman-teman gitu kan. Terus juga mungkin bisa sedikit memberikan pencerahan untuk yang kayak tadi bingung gitu kan mau jadi notaris itu gimana, terus tipsnya gitu selama kuliah gitu. Jadi senang banget bisa memberikan inspirasi, bisa berbagi. Pokoknya untuk teman-teman semuanya tetap semangat siapapun itu untuk mengejar cita-citanya, entah mau menjadi notaris atau enggak. Terus juga tetap semangat untuk menghadapi pandemi ini karena kita semua nggak tahu kapan pandemi ini berakhir. Pokoknya tetap menjaga protokol kesehatannya, jangan lupa. Oke deh teman-teman semua, terima kasih Kanitama, sukses juga. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sukses selalu teman-teman. Dah.